Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat teknik yang dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita pada kesempatan pada kali ini, video kali ini. Setelah kita beberapa lama kami tidak mengupload video, dikarenakan ada kesibukan pekerjaan di industri yang harus kami tangani. Kembali lagi kita akan mengolah atau menguraikan tentang kemarin kita sudah uraikan tapi terpotong di bagian sini ya. Nah, terpotong di sisi sini. Nah, untuk kali ini kita akan yang tadinya di sisi sini itu masih dalam bentuk tegangan DC yang belum diregulasi. Nah, kita akan jadikan tegangan DC yang sudah terregulasi atau dalam artian tegangannya outputnya lebih stabil walaupun nanti ada tegangan naik turun di sisi AC ini yang nanti tegangannya bisa saja naik jadi stabilnya 220 atau mungkin nanti turun jadi 200 yang itu nanti mengakibatkan output di trafo sekundernya ini juga akan turun sehingga nanti otomatis di bagian titik yang masih di elko ini juga akan mengalami penurunan juga. Jadi di situ ya. Jadi ini kita akan bahas sedikit tentang regulator untuk power supply. Di sini kita pakai IC regulator dengan tipe 7812. Nah, ini sudah sangat familiar sekali 7812 ini. Artinya apa? Dia mengeluarkan tegangan seperti yang tertera di 2 digit terakhir di seri angkanya ini. Jadi ini kan 7812. Berarti 2 digit angka terakhir itu yang menjadikan atau sebagai bentuk V-out-nya ini ya. Ini V-out-nya. Nah, itu V-out-nya. Jadi nanti kita akan membuat tegangan di mana tegangan dari sisi AC sini 15 volt yang kemungkinan dia bisa naik turun. Kita akan jadikan tegangan itu menjadi 12 volt stabil. Nah, stabil ya. Baik, di sini secara fisik bentuk IC dari 7812 itu seperti ini ya, seperti transistor 7812. Nah, di sini ada kaki in, nomor 1 itu kaki in, nomor kaki tengah itu sebagai ground-nya, nomor 3 ini sebagai out-nya. Nah, out. Di situ ya. Jadi nanti ini juga seperti sama, kaki 1, ini kaki nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini sudah saya tulis kalau untuk IC regulator 7812 seri 78 itu ya, itu Imax-nya itu atau arus keluarannya itu kurang lebih sekitar 1 ampere. Nah, jadi nanti kita bisa hitung kemampuan dari 1 ampere ini nanti kan masuk ke drive bagian basis dari rangkaian ini transistor. Nah, penjelasannya sedikit seperti ini teman-teman ya. IC ini di titik sini ini adalah tegangan yang akan diperbaiki oleh IC ini ya. Jadi tegangan inputnya sini ini masih 15 volt tapi dia masih turun naik atau ada potensi untuk dia tegangannya turun naik. Dia tegangannya turun naik. Jadi untuk mengatasi tegangan turun naik ini kita masukkan ke IC regulator. Nah, nanti kalau kita memberikan IC regulator 7812 berarti kita berharap menurunkan tegangan 15 ini menjadi 12 tapi dengan catatan 12 yang stabil atau tidak turun naik. Baik sahabat-sahabat, dari sini IC dari sini yang 15 ini dia masuk ke IC regulator, di sini diproses ya, diproses sehingga keluarannya di sini itu 12 volt. Nah, 12 volt. 12 volt ini nanti kalau kita pakai rangkaian yang seperti ini, sahabat-sahabat semua ya, rangkaian ini masih seperti ini, berarti nanti 12 volt yang masuk ke basisnya transistor 2N3055 ini, masuk ke basisnya ini dia 12 volt di sini, nanti dikurangi tegangan VBE. Jadi tegangan V-out, berarti V-out-nya yang nanti keluar di sini ya, di V-out ini itu sama dengan ini
VBB itu tegangan yang masuk di titik tegangan di basis dikurangi tegangan VBE. Vout sama dengan V 12 volt dikurangi 0,7. Nah, berarti tegangannya sekitar 11,3 volt. Nah, ini nanti tegangan yang keluar dari sini di titik Vout ini tidak 12 volt, tidak, tapi 11,3 volt. Nah, padahal kita rencananya mau pakai tegangan itu 12 volt, kok malah turun? Turun karena konsekuensinya memang harus ada yang digunakan untuk mengaktifkan transistor 2N3055 itu di tegangan VBE-nya 0,7. Caranya gimana mengatasinya untuk supaya tegangan kita yang tadi termakan 0,7 itu menjadi kembali 12 volt? Caranya di bagian kaki nomor yang negatifnya IC 7812 ini itu kita kasih dioda. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa dikasih dioda? Karena dioda ini tegangan kerjanya sama dengan tegangan kerja dioda di VBE ini, ya. Jadi dioda di sini itu untuk menggantikan tegangan VBE dari transistor. Jadi dioda ini untuk mengganti tegangan VBE dari transistor. Makanya ketika kita pasang dioda di sini, maka tegangan di sini otomatis yang tadinya 0,7 itu ngambil dari 12 volt di sini, dia sudah digantikan karena apa? Otomatis tegangan di sini tidak jadi 12, tapi jadi 12,7. Nah, sehingga apa? Sehingga 0, ininya dipakai untuk ini, untuk VBE, nah, VBE, kemudian 12 voltnya tetap. Makanya output di sini menjadi 12 volt stabil. Sudah diangkat lagi. Dengan cara menambahkan dioda di sini. Bisa dipahami ya? Dengan cara menambahkan dioda di sini. Nah, jadi bisa dipahami, ada triknya. Ini saat IC regulator ya, sahabat-sahabat semua. Ini 7812 misalkan. Ini kan in, ini out. Out ini Vin ini taruhlah harus lebih besar ya. Syaratnya kalau kita mau mendapatkan tegangan stabil, Vin itu harus lebih besar daripada Vout. Karena mau diturunkan, mau distabilkan, nggak mungkin Vin-nya kita taruh Vin kita pengennya 5 volt, 10 volt, tapi Vout-nya kita mau mintanya 12 volt, nggak bisa ya sahabat-sahabat semua. Namanya regulator adalah meregulasi, otomatis ada yang diturunkan. Jadi Vin sama dengan Vout. Nah, ketika ada penambahan dioda di sini sahabat semua, berarti nanti nilai dari Vout itu sama dengan nilai Vout ini, Vout IC ditambah dengan V dioda. Nah, kalau satu dioda berarti satu dioda, misalkan V dioda 0,7 volt. Nah, berarti kalau kita tambah lagi di sini 2 dioda, berarti ada Vout IC ditambah 2 kali 0,7 1,4 volt. Nah, ini. Jadi Anda bisa merangkai, bisa menciptakan tegangan output di sini itu misalkan mau 12, berapa dengan variasi dioda yang ada di bagian kaki nomor 2 ya. Kalau kita lihat di IC regulator. Nah, ini langsung terhubung ke ground. Nah, itu jadi terhubungnya seperti ini. Kemudian mengenai arus yang keluar di sini itu jelas. Kalau Vout-nya ini arusnya kan maksimal 1 ampere. Makanya dinaikkan, dibantu dengan transistor sebagai penguat arus. Lah nilainya arus di sini itu sesuai dengan kapasitas trafo di sini, sahabat-sahabat. Kalau kapasitas trafo di sini maksimal 5 ampere, kalau kapasitas dioda dengan tipe 2N3055 itu dia bisa maksimal 15 ampere. Berarti ini bisa menaikkan atau bisa mengangkat atau membuat VI out-nya itu bisa
5 ampere. Mampu 5 ampere untuk transistor ini. Itu. Nah, dengan syarat IB-nya terpenuhi. Gitu loh. Karena IB-nya di sini membuat, karena HFE faktor penguatannya itu antara 20 sampai 70. Begitu sahabat semua. Kalau kita menghendaki tegangan outputnya 5 ampere, padahal IB sama dengan, HFE sama dengan IC per IB. Rumusnya, berarti kalau IB kita cari itu IC dibagi HFE. Ya, demikian ya. Berarti berapa ketemunya nanti? Nah, kalau 5 ampere, kita target 5 ampere, berarti HFE kita ambil 20 contoh, berarti kan IB-nya harus sekitar berapa? 2,5 miliampere. Sorry. 2,5 ya. 2,5 0,25 ampere. Nah, 0,25 ampere. Karena 50 dibagi 2 itu kan 0,25 ampere. Kalau ini dijadikan miliampere, berarti kan dikali 1000, berarti 250 miliampere. Nah, berarti minimal syaratnya di sini harus 250 miliampere ketika kita nanti bisa ngejar supaya 5 ampere. Padahal outputnya yang bisa dihasilkan 7812 itu maksimal 1 ampere. Berarti mampu dia mengedrift transistor 2N3055 itu untuk mengeluarkan IOT-nya 5 ampere itu mampu. Nah, dan tidak akan panas. Gitu. Ini perhitungannya dari banyak uraian ini, nanti jadi sahabat-sahabat semua bisa merancang, mau membuat power supply dengan output berapa, dengan catatan di sini ampernya di sini, trafonya harus memenuhi syarat dulu ya. Kita pakai trafo 5 ampere tapi ingin mengeluarkan daya 10 ampere tidak bisa, karena dari sumbernya sendiri sudah tidak mampu, tidak cukup. Maka output itu tergantung dari sumbernya juga. Cuman posisinya sumber outnya di sini ini bisa terregulasi atau diperbaiki kualitas tegangannya dan ampernya. Baik sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ini penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai power supply yang sudah diregulasi dengan IC regulasi 7812 dan sudah diperbaiki atau ditambah penguat arus dengan transistor 2N3055. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa menjadikan kita semua paham dan nantinya sahabat-sahabat bisa merencanakan untuk membuat power supply secara mandiri sendiri-sendiri, dan ini semua ada di pasaran dan harganya tidak terlalu mahal, jadi bisa dipraktekkan. Nanti kita bisa custom berapa tegangan yang kita inginkan. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, and share. Jangan lupa juga notifikasi supaya Anda bisa dapat pemberitahuan dari video-video saya terbaru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.